Apa kamu tipe orang yang gak bisa konsentrasi saat mengerjakan sesuatu? Atau selalu gagal fokus setiap kali melihat online shop dan akhirnya tugas berantakan? Dahulu kala, sekitar tahun 1925 di Amerika Serikat, seorang penulis, editor, dan penerbit majalah Luxembourg yang bernama Hugo Gernsback membuat sebuah penemuan yang diberi nama deisolator. Yang disebut dengan deisolator ini adalah sebuah helm yang diciptakan agar penggunanya tetap fokus pada tugas apapun yang dikerjakannya. Diciptakannya helm ini karena saat bekerja, Hugo ingin tetap fokus dalam waktu yang lama, sehingga ia menciptakan perangkat mirip helm ini. Hanya saja, helm yang digagas oleh Gernsback ini terlihat agak menyeramkan, dengan desain yang hampir menutupi seluruh wajah dan hanya menyisakan lubang kecil pada mata yang dapat membatasi penglihatan pemakainya. Isolator juga dilengkapi dengan tangki oksigen dan tabung yang dimasukkan ke bagian depan perangkat untuk mencegah pemakainya mengantuk saat memakai helm yang sunyi dan gelap. Meskipun alat ini terlihat konyol dan menyeramkan, tetapi Hugo dapat bekerja efektif saat memakai helm temuannya. Helm ini juga diklaim dapat mengurangi kebisingan hingga 95% loh. Nah, buat kalian yang mau coba helm ini, silahkan aja. Asalkan kalian bisa tahan dengan keterbatasan suplai udara dan memiliki mental kuat agar tidak dipandang aneh oleh orang lain saat memakai helm ini. Gimana nih? Apa kalian tertarik untuk mencobanya? Ternyata teknologi VR atau virtual reality sudah ada sejak tahun 1963. Penemunya, Hugo Gernsback menciptakan perangkat ini hanya karena ia ingin bisa menonton televisi sambil bekerja. Oleh karena itu, Gernsback menciptakan kacamata TV portable yang diberi nama The Tele Eyeglasses. The Tele Eyeglasses ini memiliki fitur dial dan tombol di bagian depan dan juga terdapat antena di bagian atas. Selain itu, kacamata TV ini juga menyertakan layar kecil untuk setiap mata yang dapat menampilkan gambar stereoskopik atau 3D dengan cara yang sama seperti perangkat VR modern. Meskipun penemuan khusus ini tidak pernah diproduksi, tapi penemuan ini memberikan petunjuk awal tentang berapa lama teknologi VR mulai berkembang. Selain itu, selama hidupnya, Gernsback yang dijuluki sebagai the father of science fiction ini banyak menciptakan ide futuristik lainnya seperti radar, microfilm, telemedicine, regulasi spektrum nirkabel, alat bantu dengar konduksi tulang, perekam pita, surat kabar elektronik, dan pelacak kesehatan pribadi. Wow, keren banget ya! Biasanya di barbershop atau seorang tukang potong rambut akan melayani pelanggannya satu persatu secara bergantian. Tapi gimana ya kalau semua pelanggan langsung dilayani sekaligus? Diciptakan pada abad ke-19, alat ini digunakan untuk mencukur lusinan pria sekaligus. Tapi sayang banget nih guys, mesin cukur massal ini gagal untuk dipasarkan karena dianggap tidak efisien sama sekali. Mesin cukur ini tidak dapat mengubah gerakannya sesuai dengan bentuk wajah. Selain itu, jika mencukur dengan menggunakan mesin cukur massal ini sangat berpotensi membahayakan karena dilengkapi dengan selusin pisau. Mungkin saja salah satu pria yang ada di sana bisa kehilangan alis atau bahkan yang lainnya. Aduh, bahaya banget deh. Udara segar baik untuk kesehatan semua orang, terutama anak-anak. Hal itu membuat orang tua zaman dahulu melakukan sesuatu yang dianggap aneh pada zaman sekarang. Lihat saja bayi dalam kandang kawat yang terlihat dibiarkan terkena angin dan cahaya matahari. Pada tahun 1930-an, dokter-dokter menyarankan para orang tua untuk menjemur bayi-bayi mereka secara teratur. Dr. Luther Emmett Holt menyarankan untuk meletakkan keranjang bayi di dekat jendela yang terbuka. Gagasan ini diyakini akan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan pada anak. Maka dari itu, banyak orang tua yang tinggal di perkotaan membiarkan bayi mereka dalam kandang bayi yang menggantung di dinding yang pada saat itu populer dengan nama baby airing. Tapi sebenarnya Dr. Holt tidak menyarankan agar meletakkan bayi pada platform berpagar di luar jendela rumah. Hal itu adalah kesalahpahaman orang tua yang memahami gagasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kandang bayi mulai tidak digunakan lagi karena masalah keamanan dan keselamatan sang bayi. Pada tahun 1930, alat kedokteran memang tidak secanggih saat ini. Hal itu dapat terlihat pada foto seorang anak yang berada di dalam alat bantu pernapasan yang super besar. Alat bantu pernapasan yang mirip dengan tenda ini digunakan untuk mengalirkan oksigen ke pasien anak-anak yang memiliki masalah pernapasan.
Tenda oksigen dikhususkan untuk pasien anak-anak, terutama pada anak-anak yang merasa tidak nyaman memakai masker oksigen atau ketika pasien membutuhkan konsentrasi oksigen tinggi. Namun sayangnya, tenda oksigen seperti ini tidak cukup efektif karena membutuhkan konsumsi oksigen yang lebih banyak. Nah, itulah guys informasi dari TSP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!